Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Armanda, NPM 2110552201097. Sini saya akan mempresentasikan dengan judul Internet Sehat, menjaga anak dalam penggunaan internet. Nah, studi kasusnya Undang-Undang Permasalahan dan Solusi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahmat Basar, Eskom Menkom. Nah, apa itu internet sehat? Internet sehat merujuk pada penggunaan internet secara bijak, aman, dan bertanggung jawab dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi penghindari risiko atau dampak negatif yang dapat timbul. Internet sehat mencakup beberapa prinsip dasar yang mengarahkan pengguna, terutama anak-anak dan remaja, untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi sehat serta melindungi diri dari potensi bahaya dunia maya. Nah, eh, internet sehat, divisi internet sehat adalah penggunaan internet secara bijak, aman, dan positif untuk mendukung perkembangan individu dan terutama pada anak-anak. Nah, tujuan internet sehat yang pertama meningkatkan keterampilan digital, yang kedua menghindari konten negatif dan menciptakan interaksi positif online. Nah, undang-undang terkait internet sehat. Di Indonesia menggunakan internet sehat dan aman diatur melalui berbagai undang-undang, peraturan bertujuan untuk melindungi pengguna internet, terutama anak-anak dan remaja, dari risiko yang mungkin timbul. Beberapa undang-undang terkait internet sehat meliputi aspek keamanan dan perlindungan data pribadi, konten negatif, dan tanggung jawab penyelenggara layanan internet. Nah, ada beberapa undang-undang yang mengatur penggunaan internet di Indonesia, yang dimana mengatur penggunaan informasi elektronik. Nah, terus menjamin kebebasan berekspresi di internet dengan batasan tertentu. Nah, undang-undang ini nomor eh, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, terus ada lagi nih Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjamin. Nah, di undang-undang ini menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari konten negatif di internet. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, dia ada beberapa aspek nih. Yang pertama menjamin transaksi informasi yang beredar di internet. Dan selanjutnya itu mengatur distribusi informasi yang tidak sesuai dengan normalnya. Nah, selanjutnya permasalahan dalam pengguna internet. Penggunaan internet memberikan banyak manfaat, tapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan yang perlu diatasi, terutama dalam konteks masyarakat dan pengguna muda. Nah, permasalahannya dalam pengguna internet oleh anak-anak dan anak muda. Ada paparan konten negatif, yaitu pornografi, kekerasan, dan hate speech. Terus ada cyberbullying, penggunaan media sosial yang bisa menyebabkan bullying dan tekanan psikologis. Kecanduan internet. Nah, anak-anak yang terlalu lama menghabiskan waktu di internet mengganggu kegiatan fisik dan sosial. Kurangnya pengawasan orang tua itu salah satu permasalahan. Banyak orang tua tidak tahu cara mengawasi aktivitas anak dunia maya.
Selanjutnya, peran orang tua. Nah, itu tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Sebagai orang tua, kita harus berperan aktif dalam pendidikan digital anak. Diskusikan pengalaman mereka, ajarkan tentang privasi, dan bantu mereka memahami etika online. Nah, terus ada menggunakan teknologi positif. Teknologi bisa menjadi alat yang kuat untuk belajar. Arahkan anak untuk menggunakan aplikasi dan platform yang mendukung kreativitas dan pembelajaran mereka, bukan hanya hiburan. Nah, cara membuat anak sehat dalam berinternet ada beberapa banyak edukasi digital. Ajarkan anak tentang bahaya konten yang negatif, cara melindungi diri secara online. Berikan mereka pemahaman tentang privasi dan keamanan data. Nah, pengawasan orang tua, batasi waktu penggunaan perangkat digital dan internet, gunakan aplikasi kontrol orang tua untuk memantau aktivitas saat di internet. Nah, sekarang itu sudah ada yang namanya pengawasan orang tua. Selanjutnya, membangun keterampilan digital. Keterampilan digital sangat penting di era modern sekarang. Ajak anak untuk belajar kode. Nah, desain dan pemecahan masalah. Melalui yang menyenangkan, ini akan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Selanjutnya, menciptakan kebiasaan baik. Kebiasaan baik dalam menggunakan internet harus ditanamkan sejak dini. Tetapkan batas waktu, ajarkan tentang keamanan dan dorong mereka untuk berinteraksi dengan cara yang positif. Menghadapi cyberbullying. Nah, sebelumnya yang sudah kita bahas, bullying adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi mental anak. Diskusikan cara mengenali dan menghadapi situasi ini, serta pentingnya dukungan dari keluarga dan teman. Mendorong kreativitas, internet bisa menjadi platform untuk mengekspresikan kreativitas. Ajak anak untuk berbagi karya mereka di media sosial dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit rekomendasi praktis untuk orang tua dan anak. Untuk orang tua, buat aturan penggunaan internet di rumah. Nah, selanjutnya ajarkan anak untuk selalu bertanya kepada orang tua jika menemukan hal yang aneh atau tidak menyenangkan di internet. Nah, dan untuk anak, gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, bermain game, edukasi, dan mencari informasi. Jaga privasi dan selalu berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi. Nah, terus perkenalkan mereka dengan konten positif. Dengan cara arahkan anak untuk mengakses situs web edukasi, permainan yang mendidik, dan media sosial yang positif. Dan ajak anak berinternet bersama. Ciptakan waktu khusus untuk menggunakan internet bersama anak, sehingga bisa memberikan pengawasan langsung. Nah, pengawasan orang tua, batasi waktu pengguna perangkat digital internet. Gunakan aplikasi kontrol orang tua untuk memantau aktivitas anak di internet. Nah, keterlibatan komunitas. Komunitas dapat berperan dalam mendukung anak-anak dalam menggunakan internet. Bergabunglah dengan kegiatan lokal yang mempromosikan pendidikan digital dan saling berbagi pengalaman. Undang-undang yang mengatur penggunaan internet di Indonesia yang tadi sudah saya jelaskan, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.